Di video kali ini gue cuma mau update aja sih apa yang gue lakuin buat VLFR. Jadi baru kemarin banget gue itu ngerencanain buat pakai KOL. Nah buat yang nggak tahu KOL itu apa, itu Key Opinion Leader atau bisa dibilang endorse lah ya. Kita nge-list beberapa influencer gitu, konten kreator buat gue kasih produk gue buat mereka review. Nah dan itu pertama kalinya nih gue nyobain yang namanya endorse orang. Gue gak ngerti sama sekali dan gue aja nggak tahu sistemnya kayak gimana. Cuma untungnya gue kan pakai social media agency ya, jadi mereka itu juga selain dia nge-handle social media gue, kayak dia upload post per jadwal yang udah mereka tentuin, mereka juga kasih service atau jasa KOL. Jadi gue tinggal ngomong ke dia, bro gue mau endorse dong misalnya 10 konten kreator deh buat 1 bulan, misalnya seminggu 2 kali gue mau upload, seminggu 2 kali konten kreator buat mereka nge-review. Nah nanti mereka tinggal nge-list, oh lu mau minta 10, dia nanti list kira-kira mana yang cocok buat brand gua VLFR gitu misalnya, dari situ ntar gue tinggal review. Nah kalau gue itu emang gue mintanya 10 karena gue ngerencana itu tiap bulan itu ada dua video yang diupload, baik itu di TikTok ataupun di IG yang nge-review produk gua. Nah nanti gue tinggal ngatur nih, konten kreator A mau baju yang mana, konten kreator B mau baju yang mana di minggu ini, nanti di minggu kedua orangnya beda lagi, produknya juga gua rotasi lagi. Nah tapi kan gue nggak pernah ya, gue kan nggak ngerti ya, jadi ya gue pakai ChatGPT buat nanya-nanya KOL itu gimana, jenis-jenisnya itu gimana, tujuannya itu apa aja, strateginya itu apa aja. Gue nanya ke ChatGPT yang dimana dia jelasin lengkap sih. Sebenarnya itu kayak seakan-akan kalian tuh punya bisnis partner sih kalau kalian tuh pakai ChatGPT semaksimal mungkin. Dikasih personal, dikasih memori, disuruh dia tuh inget. Nah jadi gue kayak gitu, gue suruh dia inget gue itu punya brand VLFR, gue kasih tahu kalau gue itu mau jadi lagi. Kalau gue itu mau pakai KOL, gue mau mulai masuk ke dunia endorse buat ningkatin awareness-nya. Nah di situ dia kasih tahu ada macem-macem nih influencer, ada yang nano, ada yang mikro, terus ada yang apalah, pokoknya yang nano itu yang paling kecil. Nah gue itu mau coba yang nano karena kalau yang dari gue research, nano itu kan followernya lebih kecil ya, misalnya kayak cuma 10.000 follower, 5.000 sampai 15.000 lah, pokoknya kecil lah, masih kecil. Nah follower yang kecil kayak gitu katanya itu kalau berdasarkan research yang gue cari, audiensnya lebih intim, audiensnya itu lebih personal. Jadi ketika gue endorse, pakai jasa mereka buat endorse review brand VLFR, kemungkinan besar audiensnya itu akan beneran ngeliat dan beneran ngecek gitu brand gue gitu. Beda sama yang misalnya artis gue minta tolong buat pakai jasanya buat dia endorse produk gue. Nah mereka kan luas tuh audiensnya, followernya udah jutaan, tapi belum tentu mereka itu setelah ngeliat brand gue tuh dia masuk ke profil gue, bisa jadi cuma ngeliat doang. Beda sama yang followernya masih kecil karena masih intim nih, beneran real 5.000 atau 10.000 followernya itu follow si orang ini beneran karena real dia suka nih sama si konten kreatornya. Jadi apapun yang dipakai sama si konten kreator, kemungkinan besar si followernya, audiensnya ini akan suka juga karena mereka beneran suka si ininya, si konten kreatornya nih. Nah jadi tuh gue pakai strategi yang disaranin sama ChatGPT itu, cobain dulu yang nano tapi agak banyak, yang dimana sebulan tuh jadinya harus berapa kali ya, gue tentuin jadinya ya sebulan mungkin 10 atau 5 minggu 10, pokoknya 10 seminggu itu 2 kali. Jadi 2 minggu pertama 2, minggu kedua 2, minggu ketiga 2, minggu keempat 2, dan minggu kelima itu 2. Jadi 5 minggu 10 konten kreator, yang dimana kisarannya satu konten kreator itu di endorse mungkin di sekitaran 800.000. Itu jasa endorse-nya doang, cuma produk yang nanti gue kirim ke dia itu udah buat dia. Jadi bisa dibilang tuh satu orang sebenarnya 1 juta. Cost gue buat KOL ini, buat endorse influencer ini sebulan atau 5 minggu itu sekitar 10 juta. Nah itu udah gue hitung dengan hati-hati sih, masih oke lah, yang napas gue masih bisa. Dan menurut gue ini juga buat jangka panjang sih, karena kan dengan gue make banyak influencer ini buat endorse produk gue, berarti kan awareness-nya luas ya, sekali keluar tuh langsung boost, menjala gitu, kayak apa sih namanya, kayak wabah. Gue bayangin kayak gitu, kayak wabah. Jadi gue maunya pakai yang kecil-kecil, follower yang kecil, yang dimana harga endorse-nya juga gak terlalu tinggi, tapi gue pakainya banyak. Ini bayangan gue ya, jadi orang-orang tuh nanti ketika buka TikTok, lah kok ini si A VLFR lagi nih, terus scroll lagi lah, ini si B nge-review VLFR lagi nih. Itu bayangan gue ya, gue gak tahu ini masuk akal atau enggak, tapi bayangan gue kayak gitu. Gue bener-bener kayak mau ngebombardir endorse. Jadi sosmed agency itu kasih 18 list, gue kan butuh 10 ya, dia kasih 18 konten kreator. Nah itu harus gue review, kira-kira mana yang cocok, mana yang enggak. Nah dari 18 itu baru 4 yang cocok. Yang 4 cocok itu karena gue ngeliatnya dari pertama, rata-rata itu lifestyle. Jadi walaupun dia bukan fokus konten kreator fashion,
at least lifestyle. Nah itu menurut gue masih masuk lah, kalau tiba-tiba dia tuh nge-review baju itu masih oke lah, masih masuk lah. Terus yang kedua yang gue lihat itu juga dari frekuensi dia upload sebelumnya, karena ada dari 18 itu, 4 yang gue pilih ini, yang gue udah setujuin itu, mereka tuh rutin. Jadi misalnya kayak sebulan tuh, atau mungkin seminggu, mereka beberapa kali upload Reels atau TikTok. Sedangkan yang lain ada yang sebulan cuma sekali, atau sebulan cuma 2 kali. Nah itu yang gue hindarin, itu gue gak mau. Nah jadi gue harus minta list lagi nih. Gue harus minta sosmed agency gue buat kasih gue list lagi lebih, karena gue butuh 6 lagi, gue baru agree 4. Nah dari 4 yang gue udah setujuin ini, gue bikin lagi spesifik masing-masing sesuai sama dia nih. Contohnya, ada satu konten kreator yang udah gue setujuin itu, di profil IG-nya pas lagi gue ngecek, dia itu lebih ke smart casual, masih pakai celana yang regular, pokoknya masih pakai baju-baju yang berbanding terbalik lah sama PLFR. Kalau brand gue kan PLFR ngikutin tren ya, karena trennya sekarang lagi relax cut, lagi agak oversize. Jadi sekarang produk-produk gue itu emang celana baggy, kemeja yang agak oversize. Nah karena si konten kreator si A ini memang dari awal stylenya bukan kayak gitu, gue harus bikin khusus dong. Gue mencoba bikin narasi sendiri buat dia nih. Jadi kayak dibikin story gitu, kayak dibikin cerita kayak mau pakai baju kekinian nih, karena gue biasanya pakai baju yang masih regular fit, atau mungkin masih pakai celana yang regular fit. Jadi gue mau coba pakai baju-baju yang trendy nih, kayak anak-anak Jaksel. Tapi gue bingung mau mulai dari brand mana. Dan kebetulan gue dikirimin barang sama PLFR, yang dimana PLFR ini menekankan kalau brandnya itu effortless. Jadi gue tinggal pakai produknya dengan desain yang timeless, desain yang simple, tapi gue udah mulai kelihatan trendy. Nah itu gue bikin khusus tuh buat si konten kreator ini. Jadi dia ada ceritanya sendiri. Nanti yang konten kreator yang B juga ada ceritanya sendiri. Jadi gitu aja sih yang gue lagi fokusin sekarang. Emang masalah awareness doang, gue lagi fokus ke marketingnya. Gue juga lagi nekat-nekatin gede-gedein cost di marketing, karena stok gue kan udah mulai aman ya. Jadi setelah stoknya udah mulai aman nih, yang di bestsellernya gue ngerasa kayaknya udah boleh nih nge-push marketingnya. Jadi ketika tiba-tiba misalnya strategi marketing gue berhasil, tiba-tiba ada lonjakan sales, ini produk stoknya aman semua. Jadi setelah stoknya aman, gue ngerasa oke, ini udah saatnya gue mulai coba dikit-dikit marketing gue tuh di-push lebih jauh lagi. Nggak cuma Shopee Ads, nggak cuma Meta Ads, tapi ke endorse influencer juga.